Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari 1 Timotius 1 ayat 1-11. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Bahan studi Alkitab kita saat ini adalah bagian awal dari surat Paulus kepada Timotius. Paulus memulai suratnya dengan menegaskan statusnya sebagai seorang rasul. Paulus selalu menegaskan bahwa dia adalah rasul menurut perintah Allah yang adalah juru selamat kita dan Yesus Kristus pengharapan kita. Dengan menggunakan kata epitagen, Paulus ingin menunjukkan bahwa otoritasnya sebagai rasul diterimanya langsung dari Allah dan Yesus Kristus. Beberapa penafsir mengatakan bahwa menghubungkan Allah sebagai juru selamat dan Kristus sebagai pengharapan menjadi cara Paulus menegaskan imannya. Paulus juga ingin menegaskan bahwa misinya berakar pada perintah Allah dan untuk menghadirkan pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2 menjelaskan siapa yang menerima surat dari Paulus ini. Surat ini ditujukan kepada Timotius yang disebutnya sebagai anaknya yang sah di dalam iman. Penggunaan kata gnesio dari gnesios lebih menggambarkan status seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Namun Paulus kemudian menambahkan kata enpistei untuk mengatakan bahwa Timotius memang benar-benar anaknya, tetapi di dalam iman. Jadi keabsahannya di sini bukan secara daging. Alasannya adalah karena Paulus sudah mengambil Timotius ketika dia masih sangat muda untuk dijadikan sebagai teman dan rekan kerjanya. Jadi pernyataan ini memperlihatkan kedekatan relasi Paulus dengan Timotius. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Paulus mungkin ingin mengatakan bahwa Timotius ini juga mewarisi pengajaran-pengajaran dan pelayanan Paulus. Dengan demikian, ini juga adalah cara Paulus menegaskan posisi dan kedudukan Timotius di tengah-tengah jemaat. Timotius di sini mendapat legalitas kerjanya dari Paulus, jadi jemaat tidak perlu ragu terhadap pelayanan Timotius. Setelah menjelaskan siapa Timotius, Paulus mengucapkan berkatnya untuk Timotius. Berkat Paulus berhubungan dengan kasih karunia, kemurahan, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus yang disebut sebagai Tuhan kita. Jika sebelumnya Kristus Yesus disebut sebagai pengharapan kita, sekarang Kristus Yesus disebut sebagai Tuhan kita. Paulus di sini menempatkan Allah Bapa dan Kristus Yesus secara sejajar. Beberapa ahli mengatakan bahwa ini merujuk kepada pemikiran Paulus, bahwa Allah Bapa dan Kristus Yesus berada dalam kesatuan misi. Kristus Yesus disebut sebagai Tuhan kita, artinya Dia adalah Tuhan bagi semua orang percaya termasuk kepada Timotius. Karena itu Timotius harus mempertanggungjawabkan pelayanannya juga kepada Dia. Kasih karunia diterjemahkan dari charis yang berhubungan dengan berkat yang diberikan kepada manusia oleh Yesus Kristus. Charis juga bisa berarti kebaikan atau rasa syukur. Kemurahan diterjemahkan dari eleos, yang juga bisa berarti kasih sayang atau belas kasihan. Makna belas kasihan di sini sering dihubungkan dengan pengampunan Allah kepada orang berdosa dan keselamatan melalui Kristus. Sementara itu, damai sejahtera diterjemahkan dari eirene, yang juga bisa berarti ketenangan atau keamanan, kemakmuran, dan juga kebahagiaan. Paulus mengharapkan ketiga berkat ini ada pada Timotius. Beberapa pakar mengatakan bahwa Paulus mengharapkan agar berkat ini ada pada Timotius di tengah tantangan yang dihadapinya dalam memimpin dan membimbing gereja di Efesus. Paulus sepertinya menyadari bahwa di tengah tanggung jawab yang harus dilakukannya dan tantangan yang dihadapinya, Timotius membutuhkan berkat belas kasihan dan kedamaian dari Allah Bapa dan Kristus Yesus. Namun ini juga membangun pemahaman bahwa Timotius tidak perlu takut dalam melakukan tugasnya, sekalipun harus berhadapan dengan tantangan yang ada dalam jemaat, karena Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertainya. Mulai ayat 3, Paulus menjelaskan maksud dia menempatkan atau menugaskan Timotius untuk berada di tengah-tengah jemaat di Efesus.
sementara Paulus meneruskan perjalanan ke wilayah Makedonia. Paulus berharap bahwa dengan adanya Timotius, jemaat dapat dituntun untuk terus berpegang pada kebenaran ajaran yang sudah mereka terima. Tampaknya Paulus melihat bahwa ada orang-orang di dalam jemaat yang mengajarkan ajaran lain. Bahasa Yunaninya heterodidaskalein. Heterodidaskalein dari heterodidaskaleo secara harfiah berarti mengajarkan doktrin lain atau hal-hal yang berbeda dari pengajaran yang benar. Dengan menggunakan kata parangeiles tisin, Paulus ingin agar Timotius mengingatkan beberapa orang tertentu yang mengajarkan ajaran yang berbeda itu. Parangeiles dari parangelo bisa berarti memberi pesan untuk memerintahkan, tetapi bisa juga berarti memohon dengan sungguh-sungguh atau juga menuduh. Itu artinya Paulus memberi Timotius wewenang untuk memerintahkan orang-orang tersebut untuk tidak mengajarkan ajaran yang lain yang berbeda dari yang sudah mereka terima melalui pengajaran Paulus. Ajaran yang tidak sesuai itu diungkapkan Paulus di ayat 4 dan 7. Ajaran yang tidak sesuai itu berhubungan dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Penggunaan kata prosechein dari prosecho dapat berarti berpegang pada atau berpaling atau memperhatikan atau memberikan perhatian penuh atau memalingkan perhatian kepada sesuatu. Sementara itu dongeng atau cerita hayalan atau kisah palsu diterjemahkan dari mythos, dari mutos, dan silsilah yang tidak putus-putusnya diterjemahkan dari genealogiais atau genealogia. Ya memang berarti silsilah atau garis keturunan. Jadi genealogiais operantois berarti silsilah yang tidak ada habis-habisnya atau tidak ada ujungnya atau tidak berkesudahan. Di sini Paulus tidak ingin orang-orang ini memberi perhatian kepada cerita hayalan atau silsilah yang tidak ada ujungnya, karena hanya membuat orang-orang hanya berangan-angan. Cerita hayalan atau silsilah yang tidak berujung ini tidak membuat orang hidup dalam keselamatan yang sudah diberikan Allah. Kalau dihubungkan dengan soal pengajaran hukum Taurat di ayat 7, kemungkinan saja silsilah di sini berhubungan dengan silsilah dalam keyahudian. Dalam tradisi Yahudi, silsilah ini penting karena orang bisa melacak garis keturunannya kembali ke tokoh penting seperti Abraham atau Daud. Namun menurut beberapa ahli, penggunaan kata aperantois menunjuk kepada sebuah upaya melakukan spekulasi tiada akhir terhadap silsilah yang ada hanya untuk mencari hubungan orang-orang ini dengan tokoh-tokoh penting dalam tradisi Yahudi. Itulah alasannya Paulus mengatakan bahwa upaya ini hanya akan menghasilkan kontroversi atau perdebatan. Kata yang dipakai adalah exeteseis, yang berarti pertanyaan atau pencarian atau kontroversi atau perdebatan. Dengan kata lain, orang tidak akan menemukan kepastian melalui pemberian perhatian pada cerita khayalan atau silsilah yang tiada akhirnya ini. Paulus khawatir bahwa upaya semacam ini karena bisa menimbulkan perdebatan atau kontroversi, maka akan berdampak pada perpecahan dalam jemaat. Jadi Paulus tidak ingin orang memberikan perhatian kepada hal-hal semacam ini dibanding memberikan perhatian pada pekerjaan Allah dalam iman. Kata oikonomian theu secara harfiah bisa diartikan pengelolaan atau penata layanan Allah. Namun Paulus lebih menghubungkan makna oikonomian theu di sini dengan pekerjaan Allah. Dengan demikian, jelaslah bagi Paulus bahwa orang harus lebih memusatkan perhatiannya pada pekerjaan Allah di dalam iman. Bagi Paulus, tujuan dari instruksi atau perintah ini adalah kasih ilahi, dari bahasa Yunani agape, yang berasal dari hati yang jujur atau murni atau bersih atau yang tidak dicemari oleh dosa. Agape ek kataras kardias. Hati yang murni ini biasanya diartikan sebagai hati yang bebas dari sikap egois dan nafsu jahat. Kasih ilahi ini juga berasal dari hati nurani yang baik, sunei deseos agates, dan iman yang tulus atau tanpa kepura-puraan, pisteos anupukritu. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kasih ilahi yang berasal dari hati yang tidak dicemari dosa inilah yang memunculkan komitmen untuk menghadirkan kebaikan bagi hidup bersama. Apalagi kasih ini ditopang oleh hati nurani yang baik,
dan iman yang tulus ikhlas, sehingga yang dipikirkan adalah cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah dan kepercayaan sepenuhnya pada tuntunan Allah dan Kristus Yesus. Menurut beberapa penafsir, Paulus dengan demikian menetapkan suatu standar dalam membangun kualitas hidup beriman yang sesuai dengan pengajaran Kristus. Nasihat ini memperlihatkan keinginan Paulus agar hidup orang beriman memiliki tujuan yang sesuai dengan panggilan dan misi Allah. Paulus ingin agar orang memanfaatkan hidup untuk hal-hal yang berguna dalam membangun iman, bukan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan terjebak dalam upaya-upaya yang mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang hanya ingin menyenangkan hati kita saja, tetapi tidak membuat iman kita bertumbuh. Bahkan mungkin saja hal-hal yang menyenangkan hati kita itu dapat menimbulkan perdebatan dan pertikaian di antara kita dengan sesama. Jadi fokuslah pada hal-hal yang membangun, bukan yang bisa menyebabkan perpecahan. Hindari perdebatan yang tidak membuahkan hasil yang baik, tetapi terlibatlah dalam diskusi yang membangun pemahaman, iman, dan dorongan untuk melakukan kasih yang berakar pada hati nurani yang murni dan iman yang tulus. Dengan menunjukkan sikap seperti ini, maka orang beriman berhasil mengutamakan kepentingannya sendiri dan lebih fokus pada merawat orang lain dengan tulus dan membangun kehidupan komunitas secara bersama-sama. Meskipun Paulus sudah menjelaskan tujuan Timotius menasihati atau mengingatkan orang-orang tertentu dalam jemaat, namun di ayat 6 Paulus mengungkapkan penyesalannya bahwa ada orang dalam jemaat yang menyeleweng dan tersesat dalam omongan yang sia-sia. Omongan yang sia-sia diterjemahkan dari mataiologia, yang mengandung arti pembicaraan yang kosong atau bodoh atau sia-sia. Maksudnya di sini adalah orang membicarakan atau mendiskusikan hal-hal yang tidak ada gunanya untuk kehidupan imannya. Menurut beberapa penafsir, istilah ini jarang digunakan dalam Perjanjian Baru. Paulus menggunakan istilah ini di sini untuk mengkritik orang-orang yang membicarakan hal-hal yang kelihatannya hebat atau secara intelektual tampaknya menarik, tetapi tidak memiliki dampak yang baik bagi kehidupan rohani seseorang. Pembicaraan seperti ini bahkan hanya mengalihkan orang percaya dari pengajaran yang sudah mereka terima. Dengan menggunakan kata astochesantes dari astocheo, Paulus menunjukkan bahwa mereka sudah meleset dari sasaran atau tujuan atau berada di luar target. Astocheo juga kadang diartikan sebagai berada di luar kehendak Tuhan. Astochesantes ditempatkan sejajar dengan eksetrapesan dari ektrepo, yang berarti berpaling atau menjauhi atau sering dimaknai sebagai berpaling dari jalan yang benar. Jadi Paulus di sini ingin mengatakan bahwa mereka memang telah menyimpang dari ajaran-ajaran Injil Kristus atau ajaran-ajaran yang mereka terima ketika mereka menjadi orang percaya. Mereka tadinya sudah berada di jalan yang benar, tetapi sekarang mereka meninggalkan jalan yang benar itu. Di ayat 7, Paulus mengatakan bahwa orang-orang ini ingin menjadi nomodidaskaloi atau nomodidaskalos, yaitu guru dan penafsir hukum Musa atau hukum Taurat. Dengan menggunakan kata telontes dari telo, Paulus ingin menunjukkan bahwa keinginan untuk menjadi guru atau pengajar itu datang dari keinginan mereka sendiri hanya demi mendapatkan kehormatan. Mereka melakukan hal ini hanya karena ambisi mereka saja. Kenyataannya, mereka tidak layak atau tidak memiliki kualifikasi sebagai guru hukum Taurat. Karena mereka tidak layak, Paulus mengatakan bahwa mereka tidak memahami pengajaran maupun hal-hal yang mereka tegaskan. Dengan menggunakan kata dia bebai untai dari dia bebai omai, Paulus memperlihatkan bahwa orang-orang ini ingin memperlihatkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri dengan menegaskan apa yang mereka sampaikan atau ajarkan. Tetapi kenyataannya apa yang mereka tegaskan itu juga mereka tidak memahami atau mengerti. Me no untes. Bagi Paulus, seorang guru harus memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam memahami apa yang mereka ajarkan dan memiliki keyakinan bahwa apa yang diajarkannya atau yang ditegaskannya itu benar. Guru-guru yang tidak memiliki kapasitas sebagai seorang guru sering disebut sebagai guru-guru palsu. Ini guru-guru yang hanya ingin dihormati atau mendapatkan penghormatan dari orang lain. Setelah menyampaikan kritiknya, mulai ayat 8 Paulus memberikan panduan atau petunjuk tentang penggunaan atau manfaat hukum Taurat
untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Di sini Paulus menghubungkan kalos yang berarti baik atau mulia atau terhormat dengan nomimos yang berarti sah atau benar atau sesuai aturan. Kalos juga menunjuk kepada sebuah kualitas moral yang baik. Dengan demikian Paulus ingin menegaskan bahwa hukum Taurat akan memberikan manfaat jika dia dipergunakan sesuai dengan tatanan yang sesungguhnya dari hukum Taurat itu. Jadi Paulus di sini tidak menolak hukum Taurat, melainkan mendudukan hukum Taurat pada fungsinya yang sesungguhnya. Pertama-tama Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat bukanlah bagi orang benar, dikaio dari dikaios, yang secara harfiah berarti benar atau tidak bersalah atau adil. Maknanya merujuk kepada orang-orang yang benar di mata Tuhan. Orang benar dipertentangkan Paulus dengan orang jahat atau orang yang melanggar hukum, anomois, dan orang yang tidak tunduk pada aturan, anupotaktois. Paulus selanjutnya menyebut beberapa perilaku yang kepada mereka hukum Taurat memiliki kegunaan. Semua bentuk perilaku yang disebutnya di ayat 9-10 adalah perilaku yang menurutnya bertentangan dengan ajaran sehat atau benar atau murni. Hugia enuse didaskalia. Ajaran yang sehat ini adalah ajaran yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji, sebagaimana yang dikatakan Paulus di ayat 11. Inilah pengajaran yang juga telah dipercayakan kepada Paulus. Paulus di sini tidak ingin menentang hukum Taurat, tetapi juga ingin mengingatkan orang percaya di Efesus melalui Timotius bahwa hukum Taurat itu tidak mengikat mereka yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Untuk itu, orang percaya harus hidup bukan menurut hukum Taurat, melainkan menurut kebenaran Injil Kristus yang berfokus pada kasih karunia-Nya. Hukum Taurat hanya berlaku untuk mereka yang masih hidup dalam dosa dan tidak mau datang menerima kasih karunia Allah melalui Kristus Yesus. Bagi orang percaya, kita harus hidup dengan berfokus pada Kristus Yesus, pada kasih-Nya, anugerah-Nya, dan kuasa-Nya yang mengubah. Untuk itu, janganlah mudah percaya kepada orang-orang yang ingin menunjukkan bahwa seakan-akan merekalah guru yang benar. Sementara itu, kita juga harus berhati-hati agar jangan kita juga menjadi guru-guru atau pengajar-pengajar yang tidak menuntun orang kepada kebenaran Allah, melainkan kepada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil keselamatan dari Allah. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini. Silakan studi Alkitab ini dibagikan kepada siapa saja yang mau belajar tentang firman Tuhan, agar firman Tuhan semakin tersebar dan studi Alkitab ini juga bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.